teman-teman Real Trader, balik lagi di segmen Cerita Konsultan. Nah, di video kali ini kita akan bahas support resistance part 2. Wah, part 2 nih. Kenapa ada part 2 pertanyaannya? Teman-teman yang belum nonton video yang pertama ya bisa nonton lah video yang kemarin kita upload tentang support dan resistance. Ya. Kan? Karena kalau langsung nonton video ini nanti bingung nih bahas apa. Iya. Tahu-tahu udah begini aja pembahasannya. Karena kemarin klien-klien gue kan banyak yang nonton dan responnya tuh oke. Ada yang benar-benar clear banget, jelas Pak, thank you. Tentang support sama resistance sudah clear. Ada juga yang malah makin bingung. Betul sekali. Iya. Malah timbul pertanyaan yang, oke, berarti perlu ada part 2 nih. Iya. Nah yang gue mau tahu, misalkan kayak dari GG. Nah pertanyaan klien itu apa? Berat banget ya kan? Atau ya ringan-ringan? Sebenarnya nggak tahu ini bisa dikategorikan berat banget atau ringan sih ya? Berarti berat banget. Kalau lu sampai nggak bisa kategori berarti berat banget. Coba apa dulu? Pertanyaannya apa? Kita kan kemarin bahas kalau mau nentuin support resistant, mau di ujung ekor kek, mau di ujung badan kek, terserah. Ya, betul. Mereka sekarang jadi bertanya, yang benar gimana sih? Yang Masih nanya. Oke. Masih nanya. Gua juga benar banyak gimana pertanyaan sih kayak kalau begitu. misalnya saya nentuin di ujung ekor tuh acuannya kayak gimana, di ujung badan tuh kayak gimana? Sama satu lagi, Ge. Apa tuh? Yang paling bagus yang mana? Ya itu mah udah pasti, udah pasti ditanyain dong dari kemarin-kemarin. Itu dia. Siapa lagi? Ada pertanyaan yang beda? Kalau gua ya jelas, gua pertanyaan ini cukup banyak ditanyain juga sih dari sebelum-sebelumnya juga ada. Sebelum-sebelumnya gue Ada. banyak. Kalau misalkan nih kayak gold yang all time high 2070-an. Itu kan pantulannya cuma sedikit. Apakah itu termasuk pantulan yang strong? Dan nentuin support resistennya gimana? Itu dia. Oke. Oh berarti Berat-berat semua mereka. Emang dari lo orang apa? Kalau Pertanyaannya? gua cuman nanyain tips atau trik cara nentuin support resisten. Wih, minta Mandi tips. doang. Ntar lu tips and Iya. triknya buat Taruh nentuin dulu. support resistant apa dari waktu nih? Enggak, cara nentuinnya kan misalkan kita udah lihat MT4, ya kan? Tahu dong ada klien yang lihat MT4 tuh chartnya sampai kayak garis. Oh, yang di zoom out. Iya, Sekecil-kecilnya. di zoom out. Iya, Ada yang iya. zoom in yang candlenya kayak balok, gendut-gendut. Sama ekornya. Oh, gua mentok tahu. layar. Ini yang klien-klien nanya, Pak, nentuin support resistant harus berapa candle ke belakang sih? Ya, itu juga. Periodenya. karena berat-berat ya. Hah? Emang dari Masih lo apa? segitu berat sih, Sal? Iya. Pertanyaan lu apa? Sederhana banget loh. Apa tuh? Sebenarnya cuman permasalahannya itu salah penyebutan aja, cuma beda penyebutan. Penyebutan apaan? Nanya Pak Excel, bedanya shadow sama ekor Iya. itu apa sih? Sama tail. Simple itu. Iya, itu juga tuh. Shadow, ekor, tail, Ya. badan, body. Iya, Cuma ditranslatein doang. Sebenarnya kan cuma ditranslatein doang, tapi kan gue ngerti lah mungkin dari teman-teman nonton video YouTube yang lain. Bahasanya kan? beda-beda Bahasanya juga. beda-beda Dimodif juga. bahasanya biar Iya. terkesannya profesional, biar terkesannya lebih keren. Itu cuma jualan. Iya, betul. Sama Iya, aja ya. sama aja. Mau tail, mau ekor. Ya, tapi Ya memang cuma bahasa Indonesianya ekor dari tel itu. kita Body ya badan. Body ya bahasa Indonesia badan. Apalagi? kita sepakatin bahasanya. Kalau misalkan itu Traders Family yaudah badan Ekor. Sama ekor. Sama dari Udah. teman-teman juga udah gak usah pusing lah. Dengan bahasa-bahasa kayak gitu udah badan sama ekor udah. Iya, udah. iya, pokoknya badan sama ekor. Karena kalau misalkan pakai bahasa yang sampai wah shadow, apapun itu lah bisa tinggi banget ya. Ujung-ujungnya malah bingung dan nggak ngerti. Ya artinya Iya, sama lah. percuma kalau ujung-ujung gak ngerti bener. Nah, Oke, kita mau bahas dari mana dulu nih? Nah ini karena udah numpuk nih pertanyaannya. Dari gua dulu ya. Oh iya, tips dulu ya. Dari Excel kan yang Sebenarnya pertanyaan Excel paling gampang dijawab. gampang. Tapi, Nih, tapi udah terjawab langsung. Udah terjawab. Gara-gara paling gampang. Yaudah, gue jawab dari yang pertanyaan gue ya. Jadi buat temen-temen yang bingung cara untuk nyari support resistant itu harus seperti apa bentuk candlenya, layarnya, settingannya. Teman-teman bisa langsung buka MT4, di zoom in sampai yang tadi tuh yang candlenya gendut-gendut, tebel-tebel, Sampai nggak bisa di zoom in lagi deh. sampai pokoknya. tombol zoom innya udah nggak bisa kepencet lagi. Nah, teman-teman tinggal zoom out 2 kali. Ya. Itu udah lebih dari cukup. Otomatis satu bentuk candlenya udah nggak gendut-gendut. Dalam satu layar teman-teman juga bisa nangkep jumlah candle yang lebih banyak. bisa Pergerakannya, Cukup bisa lah. ada Gerakannya.
dari bentuk candle yang seperti itu, teman-teman udah bisa nentuin support and resistance. Itu udah lebih dari cukup. Nah, kalau misalkan ada yang nanya, Pak, perlu nggak kita lihat dari 1997, Pak? Nggak perlu, ngapain? Mana tahu, dia penasaran dia scroll rajin. terus cari-cari datanya sampai 97. Mau bikin robot. Iya juga. Oke, yang itu terjawab. Sekarang pertanyaan siapa lagi yang mau dijawab? Ya kalau misalkan all time Ini high dulu lah. ya. Karena Klien gue juga banyak. Itu cukup banyak sih pasti kalau misalkan pertanyaan. kayak kemarin Pak 2070-an ya. Iya 2070-an. Itu gimana tentuin support sama resistance-nya? Karena cuman ya kalau dilihat emang cuma satu candle doang. Nah, pantulannya nih, dikit. Pertanyaan pertama kan sebelum candle itu terjadi, Pak resistance-nya di mana? Karena ini all time high. Ya. Bener kan? Ya, Tapi setelah itu terjadi, Pak resistance-nya di mana? Tanyanya sama. Iya bener juga sih. Ya kan? Apalagi ini momennya candle-nya udah terjadi. Iya. Ya kan? Walaupun cuma satu candle, Bikin bingung satu Indonesia. nah itu. Tapi klien gue ada yang unik. Kenapa tuh? Cara nentuinnya, dia pindahin ke M1. Ya, mana bisa kalau kayak sama kayak waktu yang kita bahas di video kemarin, itu malah nyari-nyari momen. Tapi baliknya intinya begini, karena kita lihat chartnya cuma satu candle aja, ya udah berarti satu candle itu ya kita. Ya, itu Jadi resisten. Ya karena resistance-nya. udah nggak ada acuan lain lagi mau gimana? Iya. Udah ya masa mau dicari-cari momen sampai ke Orang nggak ada, iya. gimana? Ya pokoknya dapatnya satu, ya udah itu satu aja kita tentuin. Ya. Karena ini nyambung nih sama pertanyaan GG. Di all time high itu kan ada Ujung badan sama badannya. Ya. badan. Ini yang bener yang mana Pak sebagai acuan? Apakah betul Pak GG? Iya, kayaknya seperti itu ya. Sama itu yang paling bagus yang mana, yang paling Ya. profitable yang mana. Kita jelasin dulu Sekalian dari bahas deh acuannya ya. Ya. Ya, acuan biar dari teman-teman juga lebih clear. Kita gambarin candle-nya dulu kali ya, Ya, Sal ya. gambarin Kita candle-nya gambarin dulu, candle-nya. Oke, misalkan bentar. Candle-nya begini ya. Oke. Nah, kalau Pak Excel yang dimaksud dengan ujung ekor yang mana Pak Excel? ujung ekor yang mana? Iya. Saya mau acuan biar lebih saya clear. ujung ekor. Ya udah, kalau ujung ekor berarti di sini. Ini ujung ekor. Tapi ada loh yang bilang ekor sama shadow itu beda. Hah? Ya, Iya. nggak perlu. Ujung Yang penting- ekor di sini, shadow di tengah-tengahnya. Iya, kita kan mau Banyak gimmicknya lah ya. Ya, kita sederhanakan. Ya kan, ya udah kalau misalkan ujung ekor ya gambarnya seperti ini. Iya. Bener-bener apa ya? Pucuk, Iya. Paling atas. pucuk. Udah, ekornya ekor. Atau Iya, di paling iya. bawah. Atau di paling bawah. Udah, Ya. selesai. Balik lagi Tergantung kalau- support atau resistance kan. Iya. Betul. Berarti kalau misalkan paling bawah ya di sini. Nah, kalau misalkan di ujung Badan. ujung badan berarti ya udah berarti benar-benar di ujung badan dari candle itu. Perbatasan badannya. ya, perbatasan antara badan atas sama dan ekor bawah. ya. Mending kita lihat MT4. Hmm. Ya kan, biar langsung clear sebenarnya yang mana nih ya, ya, ujung ya, ya. badan ujung ekornya. Berarti Oke, sekarang di MT4 ya. Ya. Nah, ini sih, Sel. Pinjam, Sel. Ngobot. Apa nih? Hah? Ini pas Excel buka MT4 ada case unik nih. Oh, langsung ketemu Soal ya? ujung Ujung ekor sama ujung badan. Oke. Nah, tadi kan sempat ada muncul perdebatan yang mana yang lebih bagus. Oh iya, iya benar. Ya Benar kan? kan nanya begitu ya mana. Antara ujung ekor sama Ujung ujung badan. badan. Ya. Ya, ini buat teman-teman yang masih pada bingung, ini kita contohin aja. Nah, untuk teman-teman apalagi yang trading menggunakan double top atau double bottom. Oh, Ya, pakai oke. pola ya. Pakai pola Ini di luar sekalian. konteks sedikit nih ya. Ya, Biar karena double bottom kan kita mencari support. ya Double top kita mencari Resistance. ya kan? Nah, di sini kan kita bisa lihat nih. Ini ada kejadian double bottom di sini nih. Ya, ada kejadian double bottom. Nah, kalau kita mau coba yang mana dulu nih? Dari ujung badan dulu atau ujung ekor dulu? Ekor. Sama aja lah, ekor. Ekor dulu. Yang jauhan dikit lah ekor. ekor. Kenapa sih? Nggak kompak banget. Iya, ekor. Oke, ujung ekor dulu ya. Ya. Nah, di sini kan ada support ujung ekor. Ya. Bener kan? Kita ya. ngomongin double bottom nih. Nah. Oke, supportnya di sini dong. Sekaligus mencari supportnya ya. Ya. Kita lihat nih. Supportnya dia membentuk bottom kedua dan polanya Berhasil. berhasil. Waktu nyampe di bottom kedua langsung naik. Langsung naik, Oke. ya kan? Nah, Kalau misalkan badan
Nah, kalau badan kita geser dikit doang nih. Jauh-jauh. Nah, badannya kan yang ini ya. Kesannya geser dikit ya, tapi Dikit. Ini badannya nih. Ini bottom pertama di badan. ya Nah, apa yang terjadi sama polanya? Nah, geser cuma sedikit. Gagal. Geser supportnya cuma sedikit. Probabilitasnya beda nih. Langsung berubah. Gagal. Ya, Langsung ya. gagal. Langsung tapi, gagal. Tapi apakah dengan satu contoh kasus ini bisa langsung kita ambil kesimpulan? Kalau yang lebih bagus itu yang ujung ekor. Nggak bisa gitu. Nggak juga. Belum tentu gitu. Nggak bisa. Iya, belum Karena tentu. ya kita contohin sekali lagi ya. Ini pas ada momen double top. Nah, ini sebaliknya nih ya polanya ya. Ini pas banget ya, habis double bottom, double top Ya, ya. ini berbarengan nih, ya kan. Tadi kan yang di ujung ekor itu yang berhasil ya kan. Nah, kalau yang ini double top kita ujung ekornya malah. ya kita taruh resistance di ujung ekor. Di top satunya, ya kan. Tuh, Nggak kejemput. nggak kejemput. Atau mungkin kejemputnya malah lama nih. Oh Enggak, sama sekali. malah sama sekali. enggak. Berarti Nah. emang di situ. Di sini kan untuk orang-orang yang nentuin di ujung ekor pasti, waduh, Sayang tahu banget. gitu. Momen saya hilang nih, Nah. gitu kan. Kenapa ngomongnya tahu gitu? Karena kalau dia nentuinnya di ujung badan, Iya, polanya langsung berhasil. Berhasil. langsung berhasil. Berarti langsung menjawab pertanyaan klien lu sih, Ki. Ya kan, yang bagus ini Yang mau mana? di ujung badan atau di ujung ekor gitu loh. Karena kalau misalkan dari penjelasan Pak Leo, ya udah jelas banget. Gak ada yang salah. Gak ada yang Nggak salah ada yang gitu loh. salah, iya, iya. Yang salah adalah kalau misalkan di awal tentuinnya mau pakai ekor, tiba-tiba pas Karena double kejadian top, itu nyesel. Berubah. terus Nah. berubah. Saya pakai badan aja deh. Atau kayak yang di video kemarin kita ngomong, temennya Excel pakai nentuinnya acuannya di badan. Ya. Gua di ekor. Gua stop loss, lu profit. Gua Iya. ganti nih. Nah, itu dia. Tapi kasusnya jadi sama. Gua tetap loss, lu tetap profit. Padahal kadang-kadang probabilitasnya kita bisa sama-sama loss, bisa sama-sama Ya. profit. Iya. Iya, iya. Ya, Itu kan tetap cuma loss trade, cuma Iya. loss trade. Jadi teman-teman jangan gara-gara satu kejadian langsung diubah semua loh. Jadi misalkan kayak emang udah ada peraturan. Oke, saya di awal udah set nih peraturannya. Saya mau di ekor. Di awal Ya, itu baku. itu baku. Itu baku. Jangan dirubah-rubah. Jangan diubah-ubah selama melakukan kegiatan trading. Jangan tiba-tiba nanti dalam satu kejadian, misalkan ya amit-amit deh, tradingan pertama langsung kena stop loss. Kita nggak usah mau 3 kali. Langsung ganti. Wah, Sekali aja. Biasanya Iya. nih, wah ini salah nih metodenya. Yang penting tuh ada peraturannya. Nah, ini dia nih. dia. Namanya Peraturannya peraturan. ini yang penting. Betul, namanya kalau kita udah ada peraturan harusnya semuanya jadi baku. Ya. ya, Kalau udah jadi baku berarti bisa diulang. betul. Kalau udah diulang berarti nggak ada lagi yang namanya ragu-ragu. Itu dia. Pakai feeling. Harusnya. Bingung-bingung. Benar Rasanya. nggak? Ya. Nah, bahaya itu. Lagi kalau kita di TF ini ya, Forex itu kita anggap itu indah banget. Betul. Ya, benar. Indah banget. Indah banget. Karena setiap orang boleh gunain caranya sendiri-sendiri. Yes. Ya. Dan itu semua sah. Biar Betul. bebas aja mau si A mau pakai caranya si A, Iya. ya kan si B caranya si B, yang penting caranya sendiri-sendiri. Iya, yang penting baku. Yang penting gini loh. Jangan ngejelimet deh intinya. Jangan Dengerin bikin kata orang, dengerin dikumpulin jadi menang kusut tar. Ya, betul. Bikin pusing sendiri. Oke, kalau gitu next kita ketemu lagi di Cerita Konsulan. Bye.